Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaumi Faradiba Ramadhani dari Akuntansi Terapan kelas B dengan NIM 220901602001. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi pajak sewa. Apa itu sewa? Jadi, sewa itu merupakan suatu perjanjian antara pihak yang menyewa atau lese dan pihak yang menyewakan atau lesor, di mana pihak yang menyewakan diberikan hak guna memakai sesuatu barang yang dimiliki yang menyewakan untuk jangka waktu tertentu. Jadi perjanjian sewa ini memberikan opsi kepada lese untuk memperoleh kepemilikan atas aset dengan memenuhi persyaratan yang telah disepakati atau mengembalikan aset kepada lesor pada akhir masa sewa. Adapun kriteria sewa pembiayaan, yang pertama, perjanjian sewa yang menyatakan adanya pengalihan kepada aset kepada lese pada akhir masa sewa. Yang kedua, lese memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan dengan nilai wajar pada tanggal opsi dimulai dan dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. Yang ketiga, masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Yang keempat, pada awal sewa nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan. Yang kelima, aset sewaan bersifat khusus dan hanya lese yang dapat menggunakannya tanpa perlu dimodifikasi secara material. Adapun indikator lain yang mungkin ada pada sewa pembiayaan yang mencakup salah satunya yaitu yang pertama, sewa tidak dapat dibatalkan. Nah, jika lese dapat membatalkan sewa, maka rugi lesor yang terkait pembatalan ditanggung oleh lese. Lese akan dikenakan penalti dan seluruh risiko terkait aset beralih kepada lese. Yang kedua, ada keuntungan atau kerugian fluktuasi nilai wajar atas residu dibebankan kepada lese, misalnya dibebankan pada harga rental. Yang ketiga, lese memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa periode kedua dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah daripada nilai pasar rental. Selanjutnya, akuntansi sewa untuk lese. Yang pertama, ada sewa pembiayaan. Pada sewa pembiayaan ini adapun transaksi yang dilakukan berdasarkan SAK ETA. Yang pertama, pada awal masa sewa, lese harus mencatat dalam neraca hak dan kewajiban yang timbul dari kontak sewa finansial sebesar nilai pengembalian uang sewa ditambah dengan sisa nilai yang harus dibayar lese pada akhir masa sewa. Yang kedua, tingkat diskonto yang digunakan merupakan tarif yang dibebankan oleh lesor atau yang berlaku pada masa sewa untuk menentukan nilai tunai dan biaya sewa. Yang ketiga, selama masa sewa, pembayaran sewa dibagi menjadi pembayaran pokok dan beban bunga berdasarkan bunga yang dihitung atas sisa kewajiban lese. Yang keempat, lese harus mengamortisasi aset sewaan selama pembiayaan. Yang kedua, ada penyajian dan pengungkapan. Di sini penyewa harus memisahkan hak guna dari aset lain yang ada dalam neraca atau lampiran pada laporan keuangan. Jadi jika aset hak digunakan atau disajikan secara bersamaan dalam neraca, lesor menyajikan catatan hak guna dalam catatan yang sama dengan aset dasar yang bersangkutan kepada aset kepemilikan aset dan menyatakan bahwa aset tersebut berada dalam neraca dan mencakup hak guna. Yang ketiga, ada sewa operasi. Perlakuan akuntansi dilakukan oleh penyewa dalam akuntansi dan pencatatan peristiwa dan aktivasi sewa dilakukan selama masa sewa dengan rincian sebagai berikut, yaitu beban sewa di kredit dan sewa di debit dan kas di kredit. Pada dasarnya, nilai beban sewa dihitung dari besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh lese. Namun, terkadang lese mendapatkan manfaat dari intensif tertentu dari lesor ketika mereka siap melaksanakan kontrak sewa. Yang selanjutnya, akuntansi sewa bagi lesor.
Yang pertama ada sewa penjualan. Sewa ini merupakan transaksi sewa pembiayaan secara langsung atau direct financing lease, di mana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrikan atau penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa. Dalam hal ini, properti sewaan pada permulaan sewa mempunyai nilai yang berbeda dengan biaya perolehan yang ditanggung lessor atau beda nilai pasar dan nilai buku. Pengaruhnya berada pada laba rugi. Sebagai contoh, sebagai produsen atau dealer menggunakan sewa sebagai pemasarannya. Selain biaya dan laba terdapat pula unsur yang hakikat, yaitu pendapatan pabrikan atau dealer atau laba penjualan sebagai hasil transaksi penjualan aset. Yang kedua ada sewa pembiayaan langsung. Setiap pembayaran sewa terdiri atas bagian yang merupakan pembayaran pengembalian investasi lessor dalam properti sewaan ditambah unsur laba yang diperkirakan. Pada direct financial lease, nilai wajar atau fair value harta yang disewakan pada permulaan sewa sama dengan biaya untuk memperolehnya. Jadi, lessor membiayai sepenuhnya properti sewaan. Yang ketiga, leverage lease. Transaksi jenis ini melibatkan pihak penyewa atau lessor pada perusahaan sewa atau lessor dan kreditor jangka panjang atau credit provider yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa. Oleh karena itu, credit provider atau debt participant equity menjadikan dana yang besar dan dana yang merupakan bagian lessor sehingga seperti suatu pinjaman kepada lessor. Jadi kemungkinan lessor tidak bertanggung jawab atas dana dari pihak equity participant dan terjadi kelalaian atau kemacetan yang dilakukan lessor, maka equity participant harus berupaya sendiri terhadap lessee atau aset yang disewakan sendiri untuk melunasi pinjaman. Selanjutnya, pelaksanaan transaksi sewa. Yang pertama ada direct financial lease. Jadi transaksi leasing dalam bentuk direct financial lease sering pula disebut dengan true lease atau disingkat direct lease. Merupakan suatu bentuk transaksi leasing di mana lessor membeli suatu barang atas pemakaian pihak lessor dan sekaligus menyewa guna usahakan barang tersebut kepada lessor yang bersangkutan. Tujuan utama lessor pada dasarnya adalah semata-mata untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara leasing guna memperoleh barang modal yang digunakan dalam proses produksi dan atau meningkatkan kapasitas produksi. Adapun ciri-ciri dari direct financial lease, yang pertama, lease sebelumnya tidak memiliki barang modal atau kebalikan dengan sell and lease back. Yang kedua, pembelian barang oleh lessor semata-mata untuk kebutuhan lessor. Yang ketiga, penentuan spesifikasi barang, harga, dan supplier dapat digunakan oleh lessor. Yang keempat, tujuan utama lessor semata-mata untuk mendapatkan financing untuk tujuan proses produksi atau peningkatan kapasitas produksi. Yang kedua, sales and lease back, yaitu transaksi leasing dalam bentuk sell and lease back. Ini prinsipnya adalah pihak lease sengaja menjual barang modalnya, kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut. Transaksi leasing seperti ini banyak dilakukan di Indonesia akibat adanya masalah impor barang modal atau perizinan serta pengoperasian maupun pembiayaan kembali terhadap pinjaman yang telah diperoleh lessee untuk memperoleh barang modal ini, terutama dalam hal pengenaan biaya masuk atau pajak dalam rangka pengadaan suatu barang modal yang umumnya pihak lessee akan membeli terlebih dahulu atas nama sendiri barang impor atau ekspor, termasuk membayar biaya masuk dan biaya impor lainnya. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian sewa. Keuntungan sewa. Di keuntungan sewa ada 12. Yang pertama ada pembiayaan penuh. Transaksi leasing sering digunakan tanpa perlu uang muka dan pembiayaan dapat diberikan dengan 100% atau full payout
Hal ini akan membantu cash flow terutama bagi perusahaan yang baru berdiri atau beroperasi pada perusahaan yang sedang berkembang. Yang kedua, lebih fleksibel. Dipandang dari segi perjanjian leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan leasing dibandingkan dengan perbankan. Pembayaran sewa guna usaha secara berkala akan ditetapkan berdasarkan pendapat yang dihasilkan leasing, sehingga pengaturan pembayaran sewa guna usaha secara berkala dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan aktiva yang akan dilease. Ada sumber pembiayaan alternatif, yaitu leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu jalur kredit yang telah dimiliki. Dari segi jaminan, leasing tidak terlalu menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila lessee memperoleh pinjaman dari pihak sewa. Yang keempat, off balance sheet, yaitu tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca memberi daya tarik sendiri kepada lessee karena tanpa mencantumkan sebagian aktiva bagi prosedur pembelian aktiva tidak perlu dipenuhi secara terperinci. Yang kelima, ada arus dana. Persyaratan pembayaran di muka yang relatif lebih kecil akan sangat berpengaruh pada arus dana. Yang keenam, proteksi inflasi. Leasing merupakan perlindung terhadap inflasi meskipun dalam beberapa keadaan sering dikatakan kurang relevan. Selanjutnya yang ketujuh, perlindungan akibat kemajuan teknologi. Dengan memanfaatkan leasing, lessee dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa tersebut mengalami ketinggalan model atau sistem disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi. Yang kedelapan, sumber pelunasan kewajiban, yaitu pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui leasing karena pada umumnya pelunasan atau pembayaran sewa hampir selalu diperkirakan berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya aktiva yang dileasingkan. 9. Kapitalisasi biaya, yaitu adanya biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan instansi, pemeriksaan, dan lain-lain sebagainya yang dapat dipertimbangkan sebagai biaya modal yang dapat dibiayai dalam leasing dan dapat disusutkan berdasarkan lamanya nama leasing. Ke-10, resiko keuangan. Dalam keadaan yang serba tidak menentu, leasing yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lessee terhadap resiko keuangan, sehingga lessee tidak perlu mempertimbangkan resiko pada tahap dini yang mungkin terjadi. 11. Kemudahan penyusutan anggaran. Adanya pembayaran sewa guna usaha secara berkala yang jumlahnya relatif tetap akan merupakan kemudahan dalam penyusunan anggaran tahun lessee. Yang ke-12, ada pembiayaan proyek skala besar. Selanjutnya, kerugian sewa guna usaha. Yang pertama, ada hak kepemilikan barang hanya akan berpindah apabila kewajiban lessee telah diselesaikan dan hak opsi digunakan. Yang kedua, seandainya terjadi pembatalan suatu perjanjian sewa guna usaha, maka kemungkinan biaya yang ditimbulkan cukup besar. Yang ketiga, barang modal yang diperoleh oleh lessee tidak dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Yang keempat, risiko yang melekat pada peralatan atau barang modal itu sendiri. Kemudian adanya kenakalan penyewa guna usaha untuk melakukan jual atau sewa kepada pihak sewa yang guna usaha yang lain. Yang kelima, fluktuasi bunga. Adanya fluktuasi bunga menimbulkan risiko bunga bagi perusahaan sewa guna usaha karena antara investasi dalam barang yang disewa guna usaha dengan sumber dana pembelanjaan tidak sesuai. Selanjutnya, ke materi praktik akuntansi sewa. Sebelum melanjutkan praktik akuntansi sewa ini, terlebih dahulu memerlukan pengujian untuk menetapkan apakah sewa ini termasuk dalam kategori sewa pembiayaan atau sewa operasi. Berikut ada kriteria yang diatur dalam FASB Statement Note 13. Yang pertama, ada lessee akan memudahkan hak kepemilikan aset pada lessee, yaitu pada akhir periode sewa berakhir. Yang kedua, dalam kontrak sewa mempunyai alternatif membeli atau tidak membeli. Pada akhir periode sewa terdapat hak opsi untuk membeli aset sewaan tersebut dengan opsi penawaran harga atau penawaran pemilihan, yaitu pada akhir perjanjian sewa harus menyebutkan bahwa lessee mempunyai hak untuk membeli objek lease paid saat hak membeli direalisasikan dengan harga yang menguntungkan,
atau harga yang lebih rendah dari nilai wajar yang diperkirakan. Yang ketiga, jangka waktu sewa 75% atau lebih daripada taksiran umur ekonomi dari aset yang disewakan dan permulaan masa sewa tidak jatuh pada sisa 25% dari umur ekonomi aset yang disewakan. Yang keempat, nilai sekarang atau present value dapat dari pembayaran sewa pada permulaan sewa minimum harus sama atau lebih besar dari 90% atau lebih dari nilai pasar wajar bagi lessor setelah dikurangi kredit investasi yang ditahan pihak lessor. Pembayaran dimaksud tidak dapat digunakan apabila sewa dinilai pada sisa 25% umur ekonomis dari aset yang disewakan. Dalam menghitung nilai sekarang, suku bunga yang digunakan adalah suku bunga pinjaman yang berlaku bagi lessor kecuali terdapat suku bunga implisit yang tidak rendah. Selanjutnya, kriteria bagi lessor apabila salah satu dari keempat kriteria tersebut terpenuhi dan tidak memenuhi dan juga memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan pembayaran sewa minimum tertagih dapat diramalkan secara wajar atau reasonable. Yang kedua, tidak adanya kepastian yang memadai reasonable certainty mengenai jumlah biaya yang tidak dapat diminta kembali yang dikeluarkan oleh lessor untuk aset yang disewakan. Selanjutnya, akuntansi pajak sewa. Dalam perlakuan PPh atas sewa, masalah kegiatan sewa atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa dengan hak opsi maupun sewa tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh lessor selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang pertama, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang dimaksud dikenal ada dua jenis kegiatan sewa usaha, yakni yang pertama ada sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease yang ditetapkan sebagai kegiatan lembaga keuangan lainnya. Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease apabila memenuhi semua kriteria berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Yang kedua, masa sewa guna usaha sekurang-kurangnya. Yang pertama, 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, 7 tahun untuk golongan bangunan. Penggolongan jenis barang modal tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984. Yang ketiga, perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lease. Yang kedua, sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang sewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. Yang kedua, perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lease. Nah, yang kedua, sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lessor. Yang pertama, penghasilan dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha, yaitu seluruh pembayaran sewa guna usaha dikurangi dengan angsuran pokok. Yang kedua, lessor tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan. Yang ketiga, lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu setingginya 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa guna usaha, yaitu jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha yang meliputi angsuran pokok dan bunga. Yang keempat, kerugian yang diderita karena piutang sewa guna usaha yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi atau dibebankan pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang berkenaan. Kelima, dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tidak sepenuhnya dibawa ini untuk
menutup kerugian dimaksud, maka sisanya dihitung sebagai penghasilan. Sedangkan apabila cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto tahun pajak yang bersangkutan. Yang keenam, besarnya angsuran pada pasal untuk setiap bulan adalah jumlah PPh sebagai hasil penerapan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 terhadap penghasilan kena pajak berdasarkan laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dibagi 12. Yang kedua, sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lesa. Yang pertama, lesa tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan sampai saat lesa menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut. Yang kedua, dasar penyusutan yang dipakai setelah lesa menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut adalah nilai sisa atau residual value barang modal yang bersangkutan. Yang ketiga, pembayaran sewa guna usaha yang dibayarkan atau terutang kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut dapat digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi. Keempat, dua transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha. Selanjutnya, sewa guna usaha tanpa hak opsi bagi lessor. Yang pertama, seluruh pembayaran sewa guna usaha yang diterima atau diperoleh merupakan objek PPh. Yang kedua, pembebanan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan dimulai pada tahun pajak barang modal yang bersangkutan disewa guna usahakan. Yang ketiga, lessor tidak diperkenankan membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu. Selanjutnya, sewa guna usaha tanpa hak opsi bagi lessor. Yang pertama, lessor tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa gunakan. Dan kedua, pembayaran sewa guna usaha yang dibayarkan atau yang terutang adalah biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Selanjutnya, materi penyerahan jasa dalam kategori sewa. Jadi sebagai objek PPN sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat 1 huruf C, bahwa pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan jasa kena pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan dimaksud sebagai objek pajak pertambahan nilai. Selanjutnya pada A ayat 3 huruf D bahwa kelompok jasa keuangan dikategorikan sebagai jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Salah satu jasa keuangan dimaksud yaitu jasa pembiayaan sewa hak opsi. Selanjutnya ke soal pemahaman. Sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, PT Lesa menyewa aset selama 3 tahun dengan nilai wajar 50 juta dan nilai kini pembayaran sewa minimum sebesar 40 juta. Umur ekonomis aset adalah 6 tahun dan tidak nilai residu. Biaya langsung awal yang dibayarkan oleh PT Lesa sebesar 5 juta. Tentukan jenis sewa tersebut. Jadi jenis sewa tersebut merupakan sewa pembiayaan. Yang kedua, berdasarkan kasus di atas, jika sewa dikategorikan sebagai sewa pembiayaan, berapakah nilai yang diakui PT Lesa pada masa sewa? Berapa tahun Lesa menyusutkan aset tersebut? Jawabannya, yaitu berdasarkan analisis pada latihan 1, dapat disimpulkan bahwa jenis sewa adalah jenis sewa pembiayaan, sehingga PT Lesa mengakui aset dan liabilitas terkait di awal masa sewa dan jurnal sebagai berikut. Dapat diketahui, pembiayaan sewa minimumnya yaitu 47 juta, biaya langsung dibayarnya yaitu 5 juta, dan aset sewa pembiayaan yaitu 52 juta. Jurnalnya, aset sewa pembiayaan di debit sebesar 52 juta, liabilitas sewa pembiayaan di kredit sebesar 47 juta, dan kas di kredit sebesar 5 juta. Jadi PT Lesa menyusutkan aset tersebut selama 3 tahun. Baik, masuk ke soal ketiga, yaitu dalam sebuah sewa operasi PT Lesa menyewa kendaraan selama 3 tahun dengan pembayaran sewa sebesar 2.100.000 per bulan. Sewa dimulai pada tanggal 1 Juli 2015 sekaligus tanggal pembayaran sewa pertama. PT Lesa membebaskan pembayaran sewa selama 6 bulan pertama sebagai insentif
intensif bagi PT Lese. Berapakah beban sewa yang harus diakui oleh PT Lese pada tahun 2015 dan 2016? Jawabannya, jumlah pembayaran sewa keseluruhan yaitu 2.100.000 dikali 30 bulan sama dengan 63 juta. Periode sewa sesuai perjanjian yaitu 36 bulan. Biaya beban sewa per bulan yaitu 63 juta dibagi 36 bulan sebesar 1.750. Beban sewa per tahun yaitu 1.750 dikali 12 bulan sama dengan 21 juta. Berdasarkan perhitungan di atas, beban sewa tahun 2015 menjadi rendah 12.600.000 dikoreksi menjadi 10.500.000 dan pada tahun 2016 menjadi lebih rendah dari 25.200.000 menjadi 21 juta. Selanjutnya nomor keempat, dalam sebuah transaksi jual sewa atau balik sewa dengan sewa operasi, PT Lese awalnya memiliki aset biaya perolehan sebesar 220 juta dan nilai wajar 250 juta. Aset tersebut dijual pada PT Lese seharga 270 juta. Sebelum disewakan kembali oleh PT Lese, berapakah laba rugi yang timbul dari penjualan tersebut? Apakah laba atau rugi tersebut dapat diakui atau ditangguhkan oleh PT Lese? Jadi diketahui nilai wajar itu 250 juta, biaya perolehan 220 juta, dan laba 30 juta. Maka laba sebesar 30 juta akan diakui segera. Di mana dapat laba dari 250 juta dikurangi 220 juta. Selanjutnya harga jual. Harga jualnya itu ada 270 juta, nilai wajarnya 250 juta, labanya sebesar 20 juta. Di mana dapat laba 20 juta dari harga jual dikurangi dengan nilai wajar, maka laba sebesar 20 juta ditangguhkan dan diamortisasi. Selanjutnya harga jual 270 juta, biaya perolehan laba 220 juta, maka laba sebesar 50 juta diakui segera. Nomor 5, PT Lese ingin menyewakan asetnya dengan nilai wajar 100 juta selama 5 tahun. PT Lese menginginkan tingkat pendapatan pembiayaan sebesar 10% per tahun. Aset diperkirakan memiliki residu sebesar 20 juta. Berapakah pembayaran sewa minimum yang akan ditawarkan PT Lese pada kontrak sewa? Jawabannya, nilai wajar aset sewaan yaitu 100 juta. Nilai kini atas nilai residu yaitu 20 juta dikali 0,6209251781 yaitu 12.418.503 rupiah. Jumlah yang akan diperoleh kembali melalui pembayaran sewa yaitu 87.581.497 rupiah. Faktor nilai kini anuitas atau due of N yaitu N sama dengan 5,1 sama dengan 10% yaitu 3,7907482149. Jadi nilai pembayaran sewa tahunan yaitu 87.581.497 rupiah dibagi 3,7907482149 sama dengan 23.104.13 rupiah. Jadi pembayaran sewa minimum yang akan ditawarkan PT Lese dalam kontrak sewa adalah sebesar 23.104.13 rupiah.